ya. Eh, Sebenarnya sejujurnya share waktu COVID minta tuh aku kepikir gimana caranya untuk membawa isu-isu yang eh satu mungkin nggak terlalu dalam. Aku nggak terlalu dalam karena em, lebih enak nanti dalaminnya itu nanti pas pertanyaan karena biar tahu needs-nya di mana gitu kan. Tapi aku akan tebar jala aja gitu ya. Biar teman-teman mungkin ke-trigger tentang salah satu bagian dari sharing ini. Terus yang kedua, aku akan lebih ngomong ke apa ya? Ke tentang apa namanya tuh? Tentang contoh-contoh konkret gitu ya. Apa aja yang bakal dijumpai gitu ya. Wah, iya memang ini sedap ini kalau udah nyender berdua gitu ya. Iya, jadi lebih ke contoh-contoh nyata dan akhirnya nanti teman-teman, aku berharap kalian itu coba untuk mungkin apa ya, bagi yang belum nikah, kan ini jadi persiapan gitu ya. Jadi kayak kalian mencoba membayangkan membuat sebuah entah peta gitu ya, atau gambaran sederhana tentang apa itu pernikahan dan bagaimana menjalaninya. Meskipun ya aku juga pasti nggak bisa jawab semuanya, hanya semacam mungkin garis besar atau haluan doang gitu ya karena kan semua punya perjalanan yang lebih unik. Dan yang terakhir teman-teman aku harapin bukan hanya kita nanti bisa dapat gambaran besar ya, tapi kita bisa benar-benar apa kayak mengimbangi sisi lain dari apa yang mungkin sering kita dengar di umum gitu lah ya tentang bagaimana pernikahan itu berjalan gitu kan. Ternyata ya ada sisi-sisi lain yang kayaknya belum pernah dengar tapi kayaknya ternyata itu penting gitu loh. Nah, jadi malam ini buat yang belum nikah akan belajar tentang bagaimana mungkin gambaran ke depan, tapi yang udah nikah mungkin akan dapat lebih ke arah apa ya? Mungkin kalau antisipasi enggak, tapi dia lebih ke mungkin gambaran luas ya tentang nanti ada bisa muncul masalah apa aja sih gitu ya. Dan mungkin udah sempat kebayang tapi karena malam ini di-trigger jadi nanti bisa nanya gitu ya. Nah, jadi itu teman-teman. Nah, jadi waktu diminta sharing ini, aku mikir satu hal yang penting buat kita adalah memang pernikahan ya, terutama di konteks Indonesia ya. Banyak orang kalau di Indonesia pasti rata-rata hampir semua mau menikah gitu ya. Mungkin ada yang nggak mau menikah dan merasa nggak perlu menikah dan it's fine gitu. Tapi rata-rata mungkin banyak yang mau nikah. Nah, cuma memang kadang-kadang pembicaraan tentang pernikahan itu masih sebagian dianggap apa ya sesuatu yang terlalu advance gitu ya, terlalu advance. Apalagi kalau kita mungkin lagi kerja atau bahkan belum mau menikah gitu, masih pacaran gitu ya. Padahal sebenarnya teman-teman, waktu kita udah dapat gambaran pernikahan gitu gimana, jadi kita bisa persiapin tentang siapa yang akan kita bareng-bareng sama mereka, bagaimana kita jalaninnya, apa yang mesti diisi ketika kita lagi pacaran, itu akan lebih efisien gitu loh. Karena ketika nikah kita udah tahu nih oh ini yang akan jadi pergumulan jadi dari pacaran gue mesti build apa saya mesti build apa supaya nanti di nikah itu lebih oke gitu. Nah, jadi teman-teman kalau dibilang dasar firman Tuhannya apa itu dasar pernikahan gitu ya, yaitu paling basic banget teman-teman bisa temuin di Kejadian pasal 2 tuh, bahwa manusia itu tidak baik seorang diri. Jadi kita tuh emang tercipta untuk relationship teman-teman. Kita tercipta buat relasi. Dan salah satu relasi yang mungkin bisa terjadi itu pernikahan. Nah, jadi malam ini aku sebenarnya mau bagi 3 hal penting tentang manage, managing 3 hal dalam pernikahan yang mungkin akan bukan mungkin ya pasti muncul baik itu nanti kalian ketika sudah berpasangan ataupun sekarang sedang mencari begitu ya itu bisa muncul dan ketika kita bisa punya gambar tentang managing ini meskipun hanya wide aja ya hanya lebar aja nggak mendalam gitu kita cuma tebar jala doang nanti kita dalemin di pertanyaan nanti jadi teman-teman bisa punya apa ya bisa punya gambaran tentang apa yang mau dilakuin apa yang bisa di planning apa yang bisa dihindarin ketika mungkin persiapan nikah atau mungkin juga ketika sudah menikah gitu ya. Jadi ada tiga hal yang perlu di manage yang sejauh ini aku rasa penting buat di pernikahan nih teman-teman. Ya. Nah, kalau teman-teman nikah ada 3 hal penting buat di manage. Nah ini garis besarnya ya. Satu, managing konflik ya, memanage konflik. Dua, kita memanage cinta memanage perasaan. Yang ketiga, memanage seksualitas. Nah, kita bakal ngomong 3. Jadi agak yang terakhir agak 18 plus ya. Jadi ini udah pasti udah gede-gede semua, udah jenggot semua yang laki-laki, yang perempuan udah juga ya cukup lah ya pasti umurnya ya.
Jadi yang ketiga ini akan disimpan di terakhir supaya tetap semangat sharingnya gitu kan. Biar pada dengerin sampai akhir. Kenapa nggak pertama? Biar katanya biasanya yang ketiga ini yang paling semangat gitu ya. Jadi ada tiga hal teman-teman yang menurut aku tuh uh, paling penting lah dalam pernikahan selain nilai-nilai rohani spiritual itu pasti ya. Tapi hal yang praktikal yang penting untuk di manage tiga hal ini. Dan kalau tiga hal ini bermasalah teman-teman, yakinlah bahwa pernikahan kita akan bukan mungkin ya, bahkan justru pasti akan mengalami hal-hal atau fase-fase yang sangat sulit. Nah, pertama tuh soal konflik teman-teman. Bicara soal konflik kan kita pasti udah tahu lah ya, ini paling basic lah. Semua relasi itu punya konflik. Bahkan relasi yang paling awal kita miliki orang tua dan anak tuh ada konflik. Itu yang benar-benar dari rahim mereka loh kita keluar gitu ya. Yang benar-benar dari benih dan rahim mereka kita keluar itu konflik itu ada. Yang artinya ya mereka tuh sejenis sama kita gitu kurang lebih kan. Itu aja bisa konflik. Apalagi yang berbeda jenis ya kan dan berbeda budaya begitu. Nah, ini kan udah pasti ada masalah. Nah, teman-teman, yang namanya manage konflik itu aku berharap kita mikir bukan sebuah hal yang apa namanya kayak hal yang perlu dihindari. Konflik itu sewaktu-waktu perlu dan bahkan konflik itu harus terjadi. Kenapa? Karena konflik itu membuat kita bisa ngobrol, buat kita bisa mempertemukan ekspektasi. Apa sih yang lu pengen? Apa sih yang gue pengen? Apa sih yang harusnya kita berdua lakukan? Bagaimana kita harus mengimbangi ekspektasi, mengimbangi toleransi, terus juga mengetahui atau memahami keadaan pasangan. Konflik itu mesti ada gitu. Nah, konflik itu terbagi jadi dua, teman-teman. Kalau kita udah nikah ataupun mungkin lagi pacaran gitu ya, menuju pernikahan, konflik itu ada dua selalu. Konflik internal sama konflik eksternal. Konflik internal tuh between us gitu ya. Makanya hari ini kan temanya kan semua tentang kita ya. Udah lagu Peter Pan ya. Kobet boleh puterin nggak? Semua tentangmu. Tahuan dari umurnya ya. Aku tua. Jadi pertama tuh pasti konfliknya adalah konflik internal teman-teman. Konflik internal ini bukan bicara soal diri kita doang. Tapi gini, memang pertama-tamanya dimulai dari diri kita masing-masing teman-teman. Namanya orang menuju pernikahan atau akan menikah nanti itu pasti membawa bukan hanya hal yang baik, tapi hal juga yang nggak baik dalam diri dia. Nah, disinilah akhirnya ketika dua orang berjumpa dan membawa masing-masing masa lalu, trauma, luka, kekecewaan, kebahagiaan, ekspektasi. Nah, di sini mulai nih. Di sini mulai ada gontok-gontokan. Di sini ada mulai ketidaksepahaman. Di sini ada mulai kesalahpahaman gitu ya. Jadi akhirnya konflik internal ini sebenarnya satu sisi bikin kita kadang-kadang irritate gitu. Kayak, aduh, kenapa gini lagi sih? Kenapa sih lu mesti begini? Gue harapin lu tuh udah bisa begini gitu. Lu udah ngerti gue tuh begini. Nah, tapi ternyata teman-teman faktanya sampai nikah pun kita akan nemuin sisi-sisi lain dari pasangan kita yang kita baru tahu. Bukan karena dulu kita nggak tahu teman-teman, tapi karena perubahan fisik, biologis, hormonal, sosial, masalah finansial gitu ya. Entah konfigurasinya beda-beda, bisa beda-beda orang-orang. Ada yang orang mungkin waktu sebelum nikah tuh finansial bagus, tapi setelah nikah tiba-tiba ada masalah finansial. Belum lagi ada masalah kesehatan, belum lagi habis melahirkan. Itu hormon kan makin makin susah ya bergejolak ya. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Karena mungkin kurang tidur karena jagain anak gitu ya. Nah, Ko Abed dan Sheila mungkin bisa bersaksi nanti soal itu. Nah, itu kan benar-benar membuat the new me gitu, the new us gitu. Jadi jangan pikir bahwa kalau kita bilang, oh nanti suatu hari kita bakal lihat sisi lain dari pasangan kita yang belum pernah kita lihat. Seakan-akan sisi itu kayak disembunyiin dulunya. Mungkin dia nggak sembunyiin. Dulu tuh emang dia nggak punya karakter itu. Tapi sebenarnya ketika dia ngalamin istilahnya konfigurasi atau susunan atau apa ya, algoritma lah ya, algoritma kondisi baru, kondisi finansial baru, kondisi fisik baru, kondisi rohani yang baru, kondisi sosial yang baru. Akhirnya memaksa dia jadi orang kayak begini hari ini. Berubah gitu. Nah, itulah teman-teman menurut saya, menurut aku nih momen untuk kita semua bisa coba apa ya? Konflik itu bukan cuma satu hal yang perlu diselesaikan supaya nggak ribut lagi. Tapi gimana caranya untuk memahami diri kita sama pasangan kita dan punya mode relationship yang baru. Cara berrelationship yang baru. Mungkin nggak kita akan bisa bilang gini, kok nikah kayaknya beda ya kayak pacaran ya. Pacaran lu tuh begini, begini, begitu, hangat banget, asik ya gitu. Tapi ternyata setelah nikah kok jadi begini ya. Bukan karena dia berubah teman-teman. Dalam arti dulu tuh dia menyembunyikan tuh dia pakai topeng. Enggak. Tapi memang algoritma baru ya.
kejadian-kejadian baru yang dia alami, entah dari dalam dirinya sendiri atau dari lingkungannya, itu membuat pribadi yang baru gitu. Dan ketika ketika kita ngalamin itu sama dia, kita mesti bukannya berpikir balik ke masa lalu. Aku mau dong kamu kayak dulu gitu. Mungkin nggak akan balik. Ini kabar agak buruk ya. Mungkin pasangan kita nggak akan balik kayak dulu kita pacaran. Tapi kita bisa punya pola baru yang kita sepakati bareng. Nah, itulah goal dari konflik internal, teman-teman. Di mana orang bawa masa lalu plus perubahan di masa depan itu, ketika ketemu algoritma baru ya, bahasa gue ya, aku pinjam bahasa algoritma, artinya perjumpaan dari berbagai aspek atau elemen gitu ya, sampai akhirnya membentuk pribadi yang baru, dan akhirnya kita bisa membentuk satu pola yang baru, bisa dinikmati bareng. Mungkin kita nggak akan bisa seromantis dulu, kita nggak akan bisa seasik dulu, omongannya sebanyak dulu gitu kan. Kalau WA tuh selalu aja ada omongan, DM ada selalu aja ada omongan. Sekarang kalau DM coba, kalau udah nikah, DM tuh isinya reels, teman-teman. Percayalah, DM tuh isinya reels. Kalau WA isinya adalah notes belanjaan, ya. Jangan lupa belanja ini, telur, susu, ya kan. Apalagi ini apa namanya, jahe, sagu, ya. Indomie goreng, Indomie kuah, itu udah boleh cek WA deh. Sekali-sekali kadang-kadang bisa lah. Kalau lagi ngapain, udah makan belum. Tapi habis itu udah, ujungnya tuh cuma read, teman-teman. Ujung cuma read. Nggak lagi love you sayang, gitu, emot-emotnya. Gitu. Itu udah hilang ya. Itu udah hilang. Mungkin bukan hilang, tapi berubah mode gitu ya. Berubah mode, berubah modus. Nah, jadi kalau kita bicara soal konflik internal, teman-teman, ini bukan bicara soal satu hal yang kok nggak kayak dulu lagi ya. Tapi ini tuh usaha untuk gimana ciptain masa depan baru. Cara berrelationship yang baru. Jangan tenggelam sama kapan gue bisa kayak dulu lagi ya. Kapan kita bisa kayak dulu lagi ya. Mungkin nggak akan seperti dulu. Mungkin sekali-sekali bisa. Tapi nggak selalu seperti dulu. Tapi ingat teman-teman, yang namanya konflik internal selalu membuat kita tuh punya mode atau cara berhubungan yang baru. Dan indah, teman-teman. Itu bikin kita bawa 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 pernikahan kita dari satu musim ke musim lain. Dan itu tuh apa ya, buat menurut aku kayak satu hal yang membuat kita jadi akhirnya pernikahan itu berwarna. Bukan berhubungan dengan pasangan kita yang di masa lalu dan berharap dia kembali ke masa lalu, tapi menjadi dirinya di masa depan seperti yang Tuhan inginkan. Itu yang keren. Nah, itu internal, teman-teman. Nah, ternyata ada yang perlu di-manage lagi selain konflik internal, yaitu konflik eksternal. Konflik eksternal itu apa lingkupnya? Konflik eksternal itu sesimpel dimulai dari keluarga terdekat. Mertua, orang tua. Aduh, itu udah. Ini sebelum nikah aja, teman-teman. Sebelum nikah nih. Kalau kita rasa mungkin waktu pacaran orang tuh gak terlalu ribet ya. Paman gak terlalu ribet, saudara gak terlalu ribet gitu kan. Tapi pas nikah coba, gak tahu, tanya Thomas sama Ella ya. Langsung semua kasih opini kan, bagusnya nikah bulan ini, tempatnya di sini gitu. Mereka nggak mau ngatur sih gitu kan, nggak mau mendikte gitu. Tapi udahlah, undanglah ini, udah kasih tahu ini belum, begini begitu. Mulai tuh masuk tuh referensi-referensi, mesti beli apa, harapannya apa. Wah, satu persatu nambah tuh. Keranjang kita dari yang mungkin keranjang Shopee itu dikit gitu istilahnya ya. Tiba-tiba satu-satu nambah harapan orang tua gitu kan. Akhirnya keranjang Shopee kita kalah besar sama harapan orang tua gitu kan. Orang tua mau begini mau begitu, akhirnya kita kayak ngerasa loh kok jadi apa ya, kayaknya sebelumnya nggak begini deh gitu. Mama ya papa ngomong bentar ya. Jadi konflik eksternal itu ketika orang lain terutama keluarga dekat itu mulai ada di samping kita dan mulai kasih ekspektasinya juga ke kita. Nah, gimana handling ini, teman-teman? Gimana handling ini? Nah, untuk handling keluarga ini, teman-teman, first step kalau nanti misalnya nikah atau mungkin persiapin nikah, hal yang paling penting adalah selesai sama pasangan kita. Jangan gampang terpengaruh sama mereka. Memang masukan mereka, omongan mereka perlu dengar. Tapi mesti pertama belain pasangan kita dulu. Pasangan kita tuh jadi orang pertama yang istilahnya kita paling dengar. Mau salah mungkin dulu nih. Kita mesti bela dulu pasangan kita nih. Jadi istilahnya kalau bisa selesai di dalam, kita bela pasangan kita dulu, nanti baru keluar gitu. Kalaupun nanti harus akhirnya ngobrol sama orang tua karena mungkin ada masalah tertentu gitu ya, ya itu urusan nanti gitu. Tapi dalam ketika kita bermasalah, misalnya pasangan kita nggak suka sama orang tuanya atau orang tua kita gitu kan, kita mesti coba jagain dulu pasangan kita.
Jangan kita berpihak langsung sama orang tua atau sama mertua gitu. Nah ini nggak bijak teman-teman. Step pertama kalau buat handling handling masalah-masalah sama keluarga, sama orang tua gitu ya. Prinsipnya adalah keluarga kita yang jadi utama. Keluarga kecil kita itulah jadi yang pertama. Jangan sampai ketika kita nanti berumah tangga atau perjalanan menuju rumah tangga, kita lebih pro sama orang tua, lebih pro sama mertua gitu. Nah ini jadi kurang tepat. Memang satu sisi orang tua mesti didengar. Terutama waktu kasih pertimbangan tentang orang ini cocok gak sih jadi pasangan kita ke depan gitu ya. Itu mesti didengar gitu, mesti didengar. Tapi satu titik kalau kita udah sampai ke komitmen bahwa akan jalan bareng dan orang tua sebenarnya udah setuju, tapi orang tua memberikan hal-hal yang atau mungkin masalah-masalah yang sebenarnya masih bisa diselesaikan cuma dianggap kayak 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 masalah baru gitu ya. Kayak sebuah masalah yang muncul karena dinamika baru, kita mesti dengan bijak handle bagaimana caranya pasangan kita apa ya, nggak jatuh di depan mata orang tua kita, nggak kita jelekin, nggak kita apa ya, nggak kita jatuhin di mata orang tua atau mertua kita jagain dan kita selesaiin di dalam, kita selesaiin di dalam. Toh kalaupun nanti suatu hari perlu ngomong keluar, ngomong ke mereka buat minta maaf atau apapun itu dilakukan setelah kita selesai di dalam. Jadi prinsip ketika ada konflik eksternal itu selalu keluarga kita nomor satu, kita mesti jagain dulu. Jangan gampang untuk berpihak langsung pada orang tua atau mertua gitu. Meskipun apa yang mereka katakan mungkin benar, jangan-jangan. Mungkin benar, ih kok pasanganmu cuek banget sih, orangnya begini sih gitu. Nah, ini perlu kita dengar, perlu kita terima, tapi kita selesai di dalam. Jangan selesai depan mereka dan akhirnya, apalagi lebih parahnya, minta mereka masuk ke dalam keluarga kita buat bantu selesain. Nah, ini yang jadi akhirnya sebenarnya belum tanda kita belum siap sebenarnya. Belum siap buat punya hubungan yang sangat dewasa, yaitu pernikahan. Karena hubungan pernikahan harusnya konflik itu bukan lagi minta tolong orang selesain, tapi kita bisa nyelesain dan akhirnya baru kita keluar buat nyelesain konflik di luar gitu. Setelah dalam selesai dulu, dalam kuat dulu. Persis kayak berorganisasi lah ini. Jangan sampai masalah organisasi di dalam itu dibawa keluar dan minta bantu orang luar buat selesain. Nggak tahu, coba ya. Belum sampai. Belum nyampe. Nah, itu teman-teman. Jadi konflik managing yang eksternal itu lebih kepada bagaimana kita mesti kompak di dalam dan kalau ada problem, yuk kita selesaikan di dalam sampai nanti ketika saatnya udah harus keluar, selesai di luar, baru kita selesaiin bareng gitu. Itu. Jadi konflik internal eksternalnya sebenarnya dua hal yang harus ada dan pasti ada. Tapi please kita sama-sama yuk jangan kita lihat sebagai satu hal yang negatif, tapi lihat satu hal yang produktif yang bikin kita jadi orang yang bisa belajar tentang bagaimana hidup berdampingan dengan orang lain, menerima ekspektasi dan juga bukan hanya meminta orang ikutin ekspektasi kita, tapi kita berusaha untuk membahagiakan orang lain, ngikutin ekspektasi, atau bahkan kalau kita nggak ngikutin full, kita negosiasi ekspektasinya gitu. Dan itu akan buat kita jadi orang yang makin bisa ngerti teman-teman apa yang Tuhan pengen dalam hidup kita. Karena aku percaya Tuhan juga ngomong lewat orang lain. Dan lewat konflik, lewat dinamika yang keras sama orang lain, di situ juga ada apa suara Tuhan yang membentuk kita di situ. Belokannya udah mau. Iya, besok ya sampai ya. Oke, udah jam-jam rawan teman-teman. Jadi inilah percakapan-percakapan ya. Udah selesai nonton ya kan? Nah, cari bapaknya. Oke. Itu yang pertama teman-teman, soal konflik dalam internal maupun eksternal. Kalau dari pengalaman aku, konflik internal eksternal itu cukup banyak dan sangat banyak gitu. Bahkan dalam 5 tahun pernikahan ini, kayaknya kalau konflik internal itu nggak habis-habis. Konflik eksternal tuh naik turun gitu ya. Konflik eksternal naik turun ya sama orang tua, sama orang lain gitu ya, naik turun. Tapi selalu gini teman-teman, selalu ada apa ya? Selalu ada cara untuk menegosiasikan itu. Dan selalu buka waktu dan kesempatan buat negosiasi itu teman-teman. Jadi jangan jangan merasa kecut atau merasa ya jangan gue salah pilih jodoh gitu ya. Apa aku salah pilih gitu ya. Ini jangan-jangan bukan jodoh dari Tuhan gitu. Mau jodoh dari Tuhan pun konflik tetap akan tajam pasti. Jadi jangan merasa apa ya? Jangan merasa kalau punya masalah banyak, kalau rumah tangga kita tuh banyak problemnya, terus itu bukan dari Tuhan. Kita mesti mikir lebih dewasa bahwa apapun yang kita pilih udah terjadi. Sekarang kita mesti tanggung jawab sama pilihan itu dan ngubah pilihan itu dengan cara negosiasi, diskusi,
buka hati, buka telinga, buka pikiran kita untuk coba. Jangan-jangan masalah itu bukan karena di dia, tapi di kita sendiri. Kita yang punya masalah itu, kita yang punya harapan mau begini mau begitu, tapi ternyata ya dia nggak bisa begitu. Kita mesti dengan melihat banyak perubahan, kita mesti lebih fleksibel, dan kita mesti lebih apa istilahnya tuh mampu membuka diri untuk perubahan-perubahan yang ada, dan kita ikut berubah di situ. Itu teman-teman yang pertama, managing konflik itu paling penting dalam marriage, dalam pernikahan itu adalah managing konflik. Dan kedewasaan makin panjang umur pernikahannya harusnya makin bagus dalam managing konflik. Nah, kalau ada masalah, kalau ada ketidaksiapan buat manage konflik, ya memang itu bisa terjadi. Tapi selalu bisa kayak di apa ya, di dilakukan ulang gitu loh, dipercakapkan ulang, dibangun ulang, selalu ada kesempatan gitu. Yang penting coba dari kita sebagai pasangan gitu ya, berusaha untuk coba memahami, coba membuka hati, buka telinga. Kadang-kadang orang nggak bisa selesai konflik, kenapa? Karena dua-duanya pengen ngomong, dua-duanya pengen bela diri. Harus ada satu yang coba mendengar dan coba mendalami dan akhirnya memberikan feedback gitu baru. Jangan dia kasih feedback, kita kasih feedback, semua mantul doang gitu. Jadi echo chamber doang, mantul, nggak benar-benar dalam, nggak benar-benar dapet dan produktif. Nah itu yang pertama teman-teman. Managing konflik itu bicara soal managing bagaimana kita menegosiasikan ekspektasi, menegosiasikan perubahan, dan juga ngelihat bagaimana perubahan itu jadi suatu hal produktif. Yang kedua teman-teman, yang paling penting juga adalah managing the love. Memelihara atau mengelola cinta. Nah, ini tuh berangkat dari masalah begini loh teman-teman. Waktu pacaran, itu tuh mencari cinta. Pacaran sampai pertunangan atau mungkin nikah lah ya, itu tuh mencari cinta. Tapi pergumulan after menikah adalah pergumulan untuk memelihara cinta. Kenapa? Karena gitu teman-teman, ingat satu rumus. Ini aku baru ketemu rumusnya ya. Ya ini juga lihat dari orang-orang banyak ya. Rumusnya adalah gini. Waktu kepastian itu naik, effort tuh turun. Selalu deh pasti. Apapun terapi nama mau ekonomi, mau kerohanian, mau apalagi sosial, semua. Di saat kepastian itu naik, effort tuh turun. Pasti. Misalnya, kita rasa kita udah pasti nih untuk jadi juara kelas, ya effort kita turun kan. Kita udah rasa pasti nih besok akan baik-baik saja, nggak ada yang mati kok, nggak ada yang sakit kok. Kita nggak terlalu rohani. Tapi coba kita tahu besok tuh ada masalah besar. Besok kita akan meninggal. Coba jawaban kita apa? Wah, aku mau hidup berkenan. Wah, effort kita besar kan? Sama teman-teman, kayak nikah. Nikah itu kepastian udah tinggi kan? Nggak bisa lari lagi pasangan kan? Ya kecuali cerai ya, beda kasus ya. Itu atau selingkuh ya, beda kasus tuh. Kepastian tuh udah tinggi. Effort pasti turun. Udah nggak terlalu kayak dulu waktu pacaran. Udah nggak terlalu kayak perhatian, bagi hati, bagi waktu. Kita udah ngerasa kayak kalau waktu bareng di kasur itu ya udah main HP bareng, yang penting aku ada samping kamu kok. Main HP bareng nggak apa-apa. Tapi udah kayak dulu. Kalau dulu kan waktu pacaran boro-boro main HP. HP itu bisa dihilang kemana, nggak lupa bawa balik kan. Gara-gara apa, di kafe ngobrol terus liatin mukanya, terus kamu gimana sih? Apa sih yang kamu paling suka? Apa sih hal-hal yang bikin kamu tuh bahagia, ditanya begitu kan. Ekspektasi kamu apa sih? Tapi setelah kita udah dapat kepastian, itu berubah. Karena dulu waktu pacaran itu nggak pasti kan, dia masih bisa pindah ke lain hati, orang tua belum izinin ya kan, wah effortnya tinggi jadi kan, dana di spend, wah tiap hari bunga dateng mulu, sebulan sekali ada bunga. Pertama bunga Kamboja, bunga melati, bunga rampai, ada bunga desa, semua datang lah ya, ada bunga tabungan, semua datang tuh pokoknya. Tapi waktu nikah bunga tuh setahun sekali, pas anniversary doang. Bener apa bener nih yang nikah nih ya kan, kobet nama gue ya, ini pengalaman pribadi soalnya. Jadi percayalah apa yang saya omongin ini juga berangkat dari pengalaman pribadi meskipun gak eksplisit ya. Nah jadi ketika effort itu nurun, ketika kepastian itu naik teman-teman, inilah momen sebenarnya yang paling sulit. Kenapa? Karena kita itu mulai nganggap cinta itu sesuatu yang murah. Waktu dulu jadi pacar, waktu kita pacaran, cinta itu satu hal yang mahal. Makanya kita perjuangin begitu rupa supaya dapat. Tapi ironisnya setelah menikah, jadi enggak. Padahal teman-teman, kalau dibilang kesakralan, yang namanya nikah itu lebih sakral daripada pacaran. Seharusnya teman-teman, seharusnya penghormatan kita akan hubungan, waktu yang berkualitas terhadap pasangan kita itu makin tinggi. Tapi sebaliknya banyak orang udah nikah, justru malah karena udah terlalu pasti, dia udah nggak terlalu banyak effort buat pasangannya.
udah mulai jarang kasih surprise, udah mungkin jarang apa ya nanyain kabar, deep talk, udah mungkin mulai jarang buat mungkin kasih hal-hal yang kecil tapi bermakna gitu kan. Udah jarang. Nah, ini sebenarnya yang jadi pergumulan besar. Kenapa? Karena ketika hubungan pernikahan itu jalan flat gitu aja, teman-teman. Jalan flat. Memang sih nggak cerai. Emang sih nggak pisah. Tapi teman-teman sadar nggak? Itu adalah tempat yang kurang efektif untuk kita saling berbagi hati. Kenapa? Karena ya cuma sekedar tinggal bareng doang. Padahal harusnya pernikahan itu kan jadi tempat untuk berbagi kebahagiaan, berbagi visi Tuhan, berbagi hati pelayanan, berbagi hal-hal yang mungkin dulu pacaran nggak bisa, sekarang lebih bisa gitu, dengan waktu yang lebih banyak, ya kan? Tapi justru orang banyak nurun. Nah ini banyak kegagalan banyak pernikahan tuh di sini. Terutama kalau teman-teman nanti masuk fase mungkin 5 tahunan ya, kayak saya nih. Ya aku nih 5 tahun tuh, aku kemarin ya kita sempat deep talk lah di kasur ya, ngobrol gitu. Edesa udah tidur di kamar sebelah gitu ya. Nah terus kita ngobrol gitu kan. Kita cerita gitu. Waktu dulu pacaran tuh gimana, ada mungkin ya aku effortnya juga nggak terlalu banyak ya, orangnya nggak romantis banget gitu, nggak romantis banget, tapi dulu tuh masih ada effort gitu, masih ada apa ya hal-hal yang mungkin aku kasih. Dan aku bukan bukan kasih dalam arti barang ya, Eliza itu tipenya lebih ke waktu. Eliza tuh lebih ke kehadiran, itu presence tuh dia tuh pengen kehadiran sama waktu. Dulu tuh masih bisa gitu, lebih lebih apa, lebih effort ngeluangin waktu. Tapi sekarang setelah nikah, ketika tinggal bareng, aku ngerasa kayak ya tiap hari kan ketemu, emang mau ngapain sih gitu, ya kan? Sampai kemarin dia sempat ngomong gini, aku tuh nggak minta apa-apa, aku tuh minta satu aja, kita bisa ngobrol bareng, kita bisa punya waktu bareng berdua. Makanya aku sempet ya, kita udah rencanain ya, kita udah rencanain cuti bareng gitu kapan. Itu Edesa kan di sekolah gitu ya, dan kita nggak disibukin sama pekerjaan gitu. Jadi benar-benar cuma khusus waktu berdua, dan itu kita luangin. Soalnya dulu waktu kuliah aja kita bisa loh luangin waktu. Pokoknya liburnya kita berdua aja ya, jangan pergi kemana-mana ya. Nah kalau sekarang libur kan udah nggak bisa. Libur kadang-kadang ya kalau Sabtu Minggu pasti ke gereja. Terus hari libur biasa, biasa ketemu orang. Atau mungkin ya di rumah doang karena udah terlalu capek karena lagi kerja. Karena kerja kan sama mingguan kan. Nah jadi akhirnya kita pilih satu waktu yang nggak ada gereja dan nggak ada kerja, itu cuti. Nah aku coba ambil waktu itu, aku coba ya kita pergilah, coba explore bareng gitu ya. Kemarin baru Senin cuti kita kemarin cuti hari Senin, baru Senin kemarin gitu. Kita cobain main golf. Bayangin, main golf. Ternyata main golf teman-teman itu tidak semahal yang dibayangkan. Tidak itu kita main berdua teman-teman. 2 jam itu di sini kayak cuma main sama simulator gitu ya. Itu cuma 260.000. 260.000 2 jam. Itu 2 jam main sampai tangan tuh udah kayak waktu megang setir mobil kayak begini terus kan. Karena masih kerekam, ototnya masih ngerekam gerakan golf gitu ya. Karena kan Eliza kan di ini ya, di apa, di Sudirman dia kerja kan, di bagian investment juga keuangan. Jadi orang-orang situ tuh banyak juga kayak main golf gitu, kayak itu skill yang harus dimiliki lah gitu ya, untuk entertain gitu, untuk ngobrol, untuk bangun relasi gitu kan. Nah jadi dia mau belajar. Nah jadi akhirnya aku, ayo kita pergi belajar, itu pergi bareng belajar. Nah menariknya kita belajar bareng itu, kita sama-sama menyadari satu hal, bahwa kita itu udah mulai kaku badannya, udah nggak pernah olahraga. Dan disitulah jadi kayak apa ya, mulai ada omongan-omongan, terus jadi apa ya, jadi lebih hangat dari biasanya. Dan ini pertama kali loh teman-teman, jadi ini pertama kali kita istilahnya mencoba untuk menghangatkan kembali hubungan-hubungan kita gitu, hubungan entah itu hubungan romantis, entah itu hubungan komunikasi gitu kan. Meskipun tiap hari ngobrol juga nggak ribut, kita nggak ribut gitu, harmonis-harmonis aja, tapi kedalaman itu nggak dapet. Nah, jadi memang PR paling besar itu setelah menikah adalah bagaimana memelihara cinta. Memberi kejutan-kejutan kecil, punya waktu yang di-spend bareng, ada hal-hal yang kita berikan yang membahagiakan dia, ada waktu yang digunakan untuk benar-benar bagi pikiran yang mendalam, saling kasih masukan, saling kasih kritik, bahkan mungkin bisa juga ya berantem berantem dikit ketika ngomong gitu ya, ngomong deep talk kan karena bisa berantem ya. Ya itu memang hal yang menarik di pernikahan. Deep talk tiba-tiba jadi ngobrol berantem gitu. Kamu tuh kok begini, kamu begini. Bisa terjadi itu. Tapi jangan takut teman-teman. Itulah satu bagian yang akhirnya bikin pernikahan itu lebih berwarna dan membuat kita makin matang. Itu. Nah, jadi
Ya buat yang belum nikah, ingatlah bahwa ketika menikah itu nggak makin mencintai. Ketika udah menikah itu akan menurun. Aku udah bilang tadi di awal bahwa kita nggak akan bisa sama kayak dulu. Satu sisi betul, tapi ingat teman-teman, jangan pasrah sama hal itu. Aku ngomong tadi di bagian pertama itu aku bilang kayak, oh kita nggak mungkin kayak dulu lagi, betul. Karena situasi berubah. Tapi usahakanlah ada kejutan-kejutan kecil, waktu-waktu kecil, terus juga hal-hal yang benar-benar kita sharingin, kita bagiin, dan itu benar-benar dari hati kita. Itu akan sangat meaningful. Dan terakhir teman-teman, yang perlu di manage adalah seksualitas. Nah, soal seks nih teman-teman. Jadi nggak apa-apa ini ya, ini kan karena udah dewasa semua ya, udah 17 plus lah ya. Jadi teman-teman, setelah menikah, seksualitas tuh hal yang penting. Kenapa? Karena hubungan seks, hubungan suami istri adalah perekat, perekat relasi. Tapi teman-teman hati-hati, perekat ini bisa juga jadi perusak. Kenapa? Karena ekspektasi seksual yang nggak ketemu. Nah, kenapa nggak ketemu? Gini teman-teman. Ya, saya nggak tahu ya. Harusnya ini dokter yang bisa lebih tahu. Tapi aku kemarin baru dengar dari satu pakar lah gitu ya. Tolong dikonfirmasi atau correct me if I wrong gitu. Perempuan itu waktu untuk dia punya ketertarikan seksual itu 7 hari. Dalam sebulan, 7 hari. Setelah menstruasi, 7 hari, itu habis itu dia akan mengalami fase drop habis itu. Jadi 7 hari setelah menstruasi itulah fase yang paling menggairahkan buat perempuan. Sedangkan laki-laki teman-teman, laki-laki itu punya 21 hari yang menggairahkan. Jadi hampir tiap hari, maaf teman-teman, ini kita agak vulgar nggak apa-apa ya, karena udah dewasa semua juga. Hampir 21 hari laki-laki tuh horny. Jadi hampir tiap hari laki-laki tuh horny itu, teman. Bernafsu gitu ya. Sedangkan perempuan tuh cuma 7 hari, teman-teman. Bayangin, itu beda 2 minggu loh. Makanya sering kali teman-teman, apa ya? Satu sisi laki-laki tuh pengen banyak gitu, pengen terus. Ini nggak berlaku umum ya. Ada juga perempuan yang bisa lebih tinggi ya. Apa kapasitas seksualnya, dorongan seksual bisa lebih tinggi, ada juga. Tapi rata-rata laki-laki akan lebih tinggi. Nah, laki-laki punya 21 hari, perempuan 7 hari. Ada gap 14 hari, teman-teman. Artinya apa? Artinya ada ekspektasi seksual yang pasti mengalami kesenjangan. Pulang-pulang, istri udah mungkin capek gitu, atau suami udah capek, pas istri lagi ovulasi gitu kan, lagi setelah menstruasi kan, masa subur itu titik dimana perempuan itu bergairah gitu kan, secara seksual tuh siap gitu. Tapi laki-lakinya yang lagi capek, jadi gak ketemu gitu. Nah ketika dua-dua sama-sama capek gitu kan, akhirnya cuma tidur doang. Pas lagi satunya mau, satunya nggak mau. Ataupun kalau satunya mau, yang satu nggak mau, tapi ya udah berusaha mau deh. Akhirnya yang mau jadi ngerasa nggak enak. Ya udah kalau kamu nggak mau ya nggak usah deh gitu. Nanti kasihan kamu, bla 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 gitu kan. Itu satu hal yang apa ya? Yang akhirnya tuh bisa bikin masalah teman-teman. Bisa jadi perekat, bisa jadi perusak. Nah, gimana cara kita buat menghandle ini? Cara kita menghandle ini adalah dengan cara gini teman-teman. Komunikasikan ekspektasi seksual. Komunikasi ekspektasi seksual. Jadi aku tuh pengennya tuh gimana? Mulai dari frekuensinya. Sehari itu seminggu tuh berapa kali sih? Ya kan? Terus di momen apa sih aku tahu kamu tuh siap, kamu tuh nggak siap? Itu masih diomongin. Terus habis itu, ketika kita berhubungan seksual, setelah berhubungan seksual, jangan sampai habis itu udah tinggalin aja. Tapi harus ada ya apa namanya? Ada komunikasi lah tentang apa yang udah dilakuin gitu, ada evaluasi. Nah, ini terlalu dalam sih, tapi ya nggak apa-apa lah, kasih tahu dikit ya. Itu mesti ada evaluasi gitu teman, kayak apa sih yang tadi apa namanya nggak nyaman, apa yang nggak nyaman, apa yang nyaman, apa yang membahagiakan, apa yang nggak membahagiakan, apa yang menyenangkan, nggak menyenangkan, ya gitu harus ada diobrolin gitu. Tapi sebenarnya teman-teman gini, yang paling penting dari semuanya itu adalah nih, dalam dalam relasi seksual teman-teman, sebenarnya bukan gaya main, bukan durasi main, bukan ukuran kelamin, bukan, salah itu. Banyak riset udah bilang hubungan seksual berkualitas itu dimulai dari pra-hubungan seksual. Apa tuh maksudnya? Maksudnya gini, dalam satu hari itu apa yang dilakuin? Apakah memang ada percakapan intim, ngobrolnya enak nggak, saling berbagi peran nggak? Atau jangan cuma satu doang yang kerja sampai capek gitu kan? Yang satu nggak peduli. Ada nggak kepedulian? Ada nggak bangun hati, bangun moodnya seharian itu loh? Justru waktu praseksualnya itu yang penting tuh teman-teman. Jadi bukan, maaf ya, orang bilang kan biasa perdebatan kan size meter nggak sih gitu ya.
ukuran tuh masalah nggak sih gitu-gitu ya. Terus gaya main, durasi main, sebenarnya itu tuh bisa menyesuaikan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bangun mood, bagaimana kita bangun relasi, bagaimana kita bangun rekam jejak hubungan gitu loh. Sehingga hubungan seksual itu bukan hanya dinikmati ketika waktu itu, tapi bahkan sebelum itu pun udah ada keintiman, udah ada kedekatan hati. Yang puncaknya nanti yaitu hubungan seksual. Jadi hubungan seksual itu bukan bukan hanya karena maaf ya dorongan fisik atau dorongan biologis, tapi sebuah buah, suatu buah dari memang hubungan yang harmonis dan mendalam serta intim seharian. Karena udah intim, nah malamnya itu ada relasi seksual itu jadi buahnya. Jangan dibalik. Apa? Kalau udah berhubungan seksual baru baik gitu kan, baru nggak ribut. Nah ini yang kebalik nih. Seringkali hubungan seks jadi transaksional. Kalau nggak dikasih jatah kan ada biasa di Instagram gitu ya, nggak dikasih jatah nanti jadi wah marahan lah gitu, ya, uring-uringan lah gitu kan. Ini akhirnya relasi yang harmonis itu jadi buah kebalik. Harusnya relasi yang harus itu proses dan buahnya itu relasi seksual. Bukan kebalikan. Jangan relasi seksual untuk memancing hubungan yang harmonis. Kebalik. Harusnya hubungan harmonis itu untuk membuahkan relasi seksual yang baik. Nah, makanya perlu dikomunikasikan, perlu disampaikan. Jadi makanya hubungan seksual itu, maaf teman-teman ya, bukan hanya soal hubungan badan aja, tapi juga bagaimana cara kita ngobrolin. Kok buat kita yang belum menikah gimana ngobrolinnya nih? Justru teman-teman, kalau beberapa saya misalnya ketemu teman-teman yang mau nikah gitu ya, saya akan pancing mereka untuk obrolin ekspektasi seksual. Jangan tabu, jangan tabu. Mulai dari mau punya anak nggak? Kalau punya anak berapa anaknya? Hubungan seksual tuh gimana menurut kamu? Kamu takut nggak atau gimana nggak? Itu mesti dibuka sebelum nikah. Yang penting waktu habis ngobrol, jangan ke bawah suasana gitu kan. Ya itu yang jadi dosa kan. Tapi ngobrolnya nggak salah. Jangan sampai ngobrol ke bawah suasana jadi akhirnya jadi nggak benar, ya salah juga itu kan. Tapi kan ngobrolnya tuh benar. Itu ngobrol kalau kita kepalanya kudus, otaknya kudus, itu jadi obrolan yang kayak kamu nanti finansial gimana, kerja mau gimana. Itu sama kudusnya teman-teman dengan ngomong finansial. Jangan pikir kayak kalau ngomong seksualitas sebelum menikah tuh kayak jorok gitu ya. Kayak kok aku hina banget sih gitu. Enggak. Justru itu sama pentingnya kayak ngomong finansial sebelum nikah. Siapa yang pegang duit, nanti duit kita gimana, mau spendnya gimana. Sama. Itu sama kudusnya. Nah itulah yang harus kita ubah mindsetnya hari ini. Dan itu adalah awal dari seksualitas pernikahan nanti yang sehat. Gitu ya. Nah itu aja kok. Aduh jadi kepanjangan 24/1. Silahkan.